Shalom sahabat Lex Vina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode keempat dari seri Barang Siapa Menang yang diambil dari pesan Yesus kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan 3. Episode ini berjudul Peringatan bagi yang produktif. Wahyu 2 ayat 18 hingga 29. Pesan Yesus kepada jemaat di Tiatira. Kota Tiatira adalah kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan manufaktur di wilayah barat dari Asia Kecil atau Turki modern sekarang. Tiatira adalah kota yang sangat sibuk, sangat produktif, penduduknya adalah pekerja keras, mereka adalah para pedagang, para pengrajin dan juga seniman, dan ini menjadi tulang punggung dari kota tersebut. Ekonominya bertumbuh dengan baik, kesibukan itu begitu kelihatan setiap hari. Nah, permasalahannya kepada gereja dan orang-orang percaya di kota ini adalah bagaimana mereka bisa hidup benar, hidup kudus di tengah-tengah dunia perdagangan, dunia bisnis yang kotor dan bahkan sangat syarat dengan kuasa kegelapan yang ada di kota itu. Bagaimana mereka tetap mempertahankan prioritas mereka untuk satu relasi yang intim dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah tekanan, kesibukan, tanggung jawab di dalam usaha, di dalam pekerjaan yang sangat menuntut. Kelihatannya masalah ini sangat akrab dengan telinga kita di zaman abad ke-21 ini juga. Bahwa ternyata ini bukanlah masalah baru kepada kita, karena dari dulu juga sudah ada. Bagaimana kita mempertahankan prioritas kita dengan benar. Sambil kita bekerja, tetapi kita tetap mempertahankan hubungan pribadi kita dengan Tuhan dalam doa, penyembahan, dalam firman, dalam melakukan amanat agung. Bagaimana caranya kita tetap bisa menjaga hal tersebut menjadi prioritas kita yang tidak terbalik. Bagaimana juga di tengah-tengah situasi sekarang ini, banyak suami istri harus menopang satu sama lain di dalam usaha, membantu, sambil banyak tanggung jawab di rumah tangga. Mengurus anak, mengajar anak di pendidikan online, yang membuat seperti waktu itu habis, terserap. Dan akhirnya mungkin sisa sedikit untuk Tuhan pada malam hari. Dan itu pun sudah dengan energi yang sangat rendah. Di keadaan seperti ini, bagaimana kita menyeimbangkan waktu untuk keluarga, pekerjaan, usaha, serta melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan juga masih ada lagi prioritas lain di dalam masyarakat, keluarga, adat, dan juga tanggung jawab lainnya. Nah, Yesus di sini memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga yang bernyala-nyala. Identitas ini mengingatkan kita di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus dengan kemahatauannya sanggup menyelidiki pertimbangan dan pikiran hati semua manusia. Segala sesuatu terbuka, transparan di hadapan Yesus. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan sama sekali. Lalu dikatakan kakinya bagaikan tembaga yang berapi-api, yang menyala. Ini mengingatkan atau menggambarkan satu stabilitas tetapi juga kekuatan di dalam menghakimi. Kata ini menggambarkan Yesus yang tidak bisa dimanipulasi atau dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu manusia. Yesus tahu segala pekerjaan jemaat di Tiatira. Yesus tahu kasih mereka. Yesus tahu iman mereka. Yesus tahu pelayanan, ketekunan. Bahkan pekerjaan mereka melampaui pekerjaan mereka yang pertama. Wah, Tuhan tahu segala pergerakan mereka. Sebuah jemaat yang patut dipuji.
jemaat yang produktif, kerja keras, berkembang maju. Bahkan bisa kita katakan kalau dari segi pertumbuhan, karena mereka bertumbuh dari yang semula sekarang ini lebih baik, berarti jemaat ini adalah jemaat yang sehat, jemaat yang bertumbuh. Wah, semua pemimpin gereja pengen menjadi gembala di Tiatira. Jemaatnya sibuk, bukan orang malas, tetapi juga mereka orang yang produktif di gereja. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ini persoalan jemaat Tiatira. Ada Isabel. Siapa Isabel itu? Dia adalah ikon wanita jahat, wanita fasik di Perjanjian Lama yang menyesatkan bangsa Israel. Dia orang yang bukan berasal dari Israel. Dia penyembah berhala tulen, penyembah Baal. Dan kemudian dia menikah dengan Raja Ahab yang menyesatkan seluruh negara dan kerajaan itu. Bahkan memakai uang negara untuk menghidupi para imam-imam dewa Baal ini. Yang akhirnya membuat Tuhan murka dan mencurahkan penghakiman kepada Israel. Yaitu kekeringan 3,5 tahun lamanya. Lebih lanjut kita bisa melihat dari kisah di dalam kitab Raja-Raja, baik 1 Raja-Raja maupun 2 Raja-Raja, di dalam pemerintahannya Ahab dan juga masa pelayanan Nabi Elia dan Elisa. Kita bisa melihat sepak terjang wanita ini yang menyesatkan dengan penyembahan berhala. Nah, pada Perjanjian Lama, penyembahan berhala itu adalah disamakan dengan perzinahan, ketidaksetiaan di hadapan Tuhan dan Yahweh Israel. Jadi kisah ini sebenarnya memperlihatkan pesan kepada jemaat Tiatira. Ini adalah dosa para pemimpin jemaat yang mengizinkan orang-orang yang tidak kompeten dalam mengajarkan firman Allah, membuat doktrin atau pengajaran yang harusnya benar dan lurus itu disesatkan, diselewengkan, yang akhirnya membuat jemaat tersesat. Ayat 20-22 menyebutkan 3 kali kata zina. Ini diterjemahkan dari bahasa Yunaninya porneia, itu adalah kata yang kemudian di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai pornografi. Porno, sesuatu yang mesum, sesuatu yang berkaitan dengan dosa seksual, perzinahan. Dan ini berarti si wanita ini, si pengajar yang memakai mimbar gereja untuk kemudian mempengaruhi anggota jemaat. Persoalan gereja dari dulu sampai sekarang ternyata ada satu yang sama, yaitu skandal imoralitas yang melibatkan pemimpin gereja dengan jemaat atau pemimpin gereja dengan sesama, atau bahkan mungkin sesama pelayan jemaat yang melakukan hubungan seks di luar nikah atau mungkin sebelum nikah. Tidak sedikit kita tahu pelayan Tuhan, pendeta tetap kecanduan pornografi walaupun mereka sudah menikah, walaupun mereka sampai sekarang masih melayani, tapi itu menjadi dosa tersembunyi, area tergelap yang dalam hidup mereka yang mereka tidak berani ungkapkan, tapi mereka sendiri bergumul dengan itu. Beberapa pendeta-pendeta melakukan homoseksual, pedofilia. Banyak sekali yang kita lihat dan ini memalukan. Tetapi kemudian dikatakan di ayat 22, Yesus juga memakai kata moikeio, ya. Moikeio itu berarti hubungan seks di luar nikah, ikatan pernikahan. Berarti ini sama dengan perzinahan. Jadi udah ada pornografi, tapi juga ada perzinahan. Dan dikatakan bila terus-menerus ini dilakukan dan kamu izinkan dosa ini terjadi dalam jemaat, maka Allah akan mengirimkan sakit yang mematikan. Pestilence, tulah. Dan ini akan ditanggung oleh anak-anak mereka. Kalau kita lihat keadaan gereja-gereja di abad modern ini, kita bisa melihat hal yang sama terjadi. Dimanapun di seluruh dunia, ini terjadi. Skandal selain uang, skandal seksual. Dan skandal seksual ini akhirnya terungkap dan sungguh membawa gelombang kematian kepada anak-anak rohani. Anak-anak muda menjadi kecewa karena pemimpinnya tidak memberi teladan. Akhirnya mereka meninggalkan gereja. Tidak sedikit mereka meninggalkan iman mereka. Orang-orang yang tua yang setia menjadi pahit dan akhirnya mereka meninggalkan gereja. Kematian
kepada anak-anak, baik secara rohani. Tapi juga dikatakan bahwa ini akan menghancurkan pekerjaan Tuhan di situ. Kita bisa melihat gereja-gereja yang besar, tetapi kemudian karena skandal ini hancur, saudara. Pesan Tuhan kepada jemaat di abad ke-21 sama dengan apa yang terjadi kepada jemaat di Tiatira. Dikatakan kepada mereka yang terlibat dosa perzinahan ini, bertobat, tinggalkan dosa ini, putuskan ikatan tersebut. Kembalilah engkau kepada keluargamu bila hari ini engkau masih hidup dengan perempuan lain, dengan laki yang bukan suamimu. Tinggalkan, putuskan, kembali kepada pernikahanmu, kembali kepada kasihmu yang mula-mula. Tapi juga kepada jemaat yang setia. Tuhan Yesus berkata, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Arti katanya ini sebenarnya lebih kepada pegang erat-erat. Jangan sampai putus, jangan sampai lepas. Pegang erat-erat, cengkram erat-erat. Apa yang kita cengkram? Pertama, apa yang Yesus sudah percayakan kepada kita. Firman, kebenaran, doktrin, kasih, kekudusan. Tapi lebih dari itu, apa yang kita cengkram erat-erat supaya kita nggak jatuh ke dalam perzinahan. Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri yang kita pegang. Dan dikatakan, pegang itu sampai aku datang. Sampai Yesus datang menjemput kita atau ajal menjemput kita. Kepada mereka yang menang, Yesus berjanji, kalau engkau setia, kalau engkau mau bertobat, engkau setia dengan apa yang engkau pegang sekarang ini, Tuhan memberikan engkau otoritas rohani. Di dalam nama Yesus engkau punya kuasa menaklukkan, menghancurkan, mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Dan juga dikatakan, engkau akan mendapatkan bintang timur. Apa itu bintang timur? Tidak lain sebenarnya Kristus, sang surya kebenaran, terang kehidupan. Saat kita memiliki Yesus, maka terang itu akan mulai bekerja, menyapu seluruh hidup kita ini. Dan semua relung-relung yang gelap akan mulai di-scanning sama Tuhan, disapu sama Tuhan. Dan kita datang untuk mengatakan, Tuhan masih ada area gelap ini, aku tidak mau sembunyi-sembunyikan, aku bawa ke dalam terang. Saudara jangan bersembunyi, jangan sembunyikan dosa-dosa ini karena satu hari ini akan menghancurkan hidupmu, tapi lebih parah lagi akan menghancurkan keluargamu dan masa depanmu. Mari datang kepada terang. Dan jangan izinkan ada area kegelapan yang bisa menjadi tempat empuk persembunyian aman si iblis. Yang satu hari nanti akan menghancurkan ibadah kita dan menghancurkan masa depan kita. Bapa di surga, aku berterima kasih atas peringatanmu ini. Tolonglah aku Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga agar tidak termakan bujukan dosa, percabulan, perzinahan, tapi hidup di dalam terang kebenaran. Dan menerima kuasa dan otoritas rohani untuk mengalahkan si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.